Hening malam itu di sebuah rumah sakit pinggiran Jakarta terasa mencekam. Surya, seorang pria berusia 70 tahun, terbaring di ranjang dengan napas tersengal. Kulitnya keriput dan tubuhnya hanya tersisa tulang di balut kulit. Pandangan matanya kosong, menatap langit-langit putih kusam yang selama ini menjadi saksi detik-detik terakhir hidupnya. Di sudut kamar, hanya ada suara mesin EKG yang berdetak monoton, mengiringi perasaan putus asa yang meliputi dirinya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada harta. Hidup Surya berakhir seperti tokoh tragedi yang ironis. Padahal, 3 dekade lalu, Surya adalah simbol kesuksesan. Seorang taipan real estate yang mampu membangun imperium bisnisnya dari nol. Ia memiliki ratusan properti, relasi kelas atas, dan gaya hidup yang gemerlap. Tapi semua itu lenyap begitu saja akibat satu pengkhianatan. Dharma, sahabat karib sekaligus mitra bisnisnya, menancapkan belati pengkhianatan dalam bentuk skema investasi palsu. Dengan licik, Dharma membawa lari seluruh dana yang dipercayakan padanya. Krisis ekonomi yang melanda pada saat bersamaan menjadi pukulan telak terakhir. Surya, yang dulunya berdiri di puncak, jatuh bebas tanpa pegangan. Dalam sekejap, para teman yang biasa bersulang di pesta-pestanya pun menghilang. Mereka meninggalkan Surya seolah-olah ia tak pernah ada. Namun, saat Surya merasa ajalnya semakin dekat, sebuah peristiwa ganjil terjadi. Pintu kamar rumah sakit terbuka perlahan, dan seorang anak kecil dengan pakaian lusuh memasuki ruangan. Anak itu tidak terlihat seperti pasien atau pengunjung. Ia memegang sebuah jam antik yang bersinar redup di tangan kecilnya. "Kakek," kata anak itu dengan suara lembut, tapi tegas. "Apa kakek ingin kesempatan kedua?" Surya memandang anak itu dengan sorot mata bingung. "Siapa kamu? Apa kamu malaikat maut? Atau hanya halusinasi di sisa hidupku yang menyedihkan?" "Aku hanyalah seorang pembawa pesan," jawab anak itu sambil melangkah mendekat. "Jam ini adalah kunci untuk mengubah segalanya. Dengan memutarnya, kakek bisa kembali ke masa lalu. Tapi ingat, kesempatan kedua ini punya harga. Tidak semua yang kakek ubah akan berjalan sesuai keinginan." Surya memandangi jam itu, bentuknya indah, dengan ukiran rumit di bingkainya dan jarum yang terus berputar meski tidak ada baterai. Perasaan ragu bercampur dengan keputusasaan membuatnya terdiam. Apa gunanya mencoba lagi? Bukankah hidup ini sudah terlalu kacau? Tapi di balik rasa lelah itu, sebuah dorongan kecil muncul di hatinya. Sebuah keinginan untuk membalas dendam pada Dharma. Sebuah harapan untuk mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar. Dengan tangan gemetar, ia memutar jarum jam ke belakang. Surya terbangun dengan napas terengah. Ia tidak lagi berada di rumah sakit, melainkan di sebuah kamar sempit dengan dinding kusam dan rak penuh dokumen. Saat ia menatap ke cermin kecil di sudut ruangan, ia hampir tidak percaya. Wajahnya kembali muda, usia 25 tahun, penuh vitalitas, dengan rambut hitam tebal dan mata yang berbinar. Ia menyentuh wajahnya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Di meja, sebuah kalender menunjukkan tanggal 15 April 1985. Ini adalah hari ketika ia baru memulai karir sebagai sales real estate di sebuah perusahaan kecil di Jakarta. Surya tertawa getir. Ini benar-benar nyata. Takdir telah memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Namun, meskipun ia tahu banyak tentang masa depan, Surya segera menyadari bahwa memanfaatkan pengetahuannya tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia ini tetap penuh dengan ketidakpastian, bahkan ketika ia memiliki bocoran apa yang akan terjadi. Masa muda Surya penuh perjuangan. Ia kembali harus menawarkan rumah kecil dari pintu ke pintu, menghadapi penolakan tanpa henti. Meski ia tahu bahwa properti di kawasan Tangerang Selatan akan melonjak nilainya dalam 5 tahun, ia tidak memiliki uang untuk berinvestasi. Ia harus memulainya dari nol, sama seperti dulu. Namun, kali ini ia memiliki keunggulan, pengetahuan akan masa depan. Surya mulai menyusun strategi. Ia bekerja siang malam, menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk membeli properti kecil yang ia tahu akan menjadi investasi besar di kemudian hari. Dalam 1 tahun, ia sudah memiliki 2 properti sederhana yang disewakan. Tapi saat keberhasilannya mulai tumbuh, masalah-masalah baru muncul. Dharma, yang di kehidupan sebelumnya menjadi duri terbesar dalam hidupnya, mulai mendekatinya dengan tawaran proyek besar. Surya tahu apa yang akan terjadi jika ia menerima tawaran itu.
Tapi jika ia langsung menolak, ia bisa kehilangan kesempatan untuk melacak gerak-gerik Dharma lebih awal. Di tengah perjuangannya membangun karir, Surya kembali bertemu dengan Lina, gadis yang pernah menjadi cinta sejatinya. Lina adalah seorang mahasiswi cantik yang bekerja paruh waktu di kafe tempat Surya sering berkunjung. Dalam kehidupan sebelumnya, mereka pernah menjalin hubungan, tetapi cinta itu kandas ketika Lina merasa Surya terlalu sibuk dengan bisnisnya. Surya kali ini bertekad untuk menjaga Lina tetap dalam hidupnya. Ia mulai meluangkan waktu untuknya, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Tapi bahkan dengan semua usahanya, ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Lina memiliki mimpi sendiri yang ingin ia kejar. "Aku tidak bisa terus menunggumu, Surya," kata Lina suatu malam. "Kamu punya impianmu sendiri, dan aku punya jalanku sendiri. Kita tidak akan pernah bisa bersama." Perkataan itu menghancurkan hati Surya. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki kendali atas banyak hal, perasaan manusia tetap menjadi misteri yang tak bisa ia ubah. Waktu berlalu. Surya berhasil membangun bisnisnya kembali. Dalam 10 tahun, ia memiliki lebih dari 100 properti dan dikenal sebagai pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Namun, harga dari semua kesuksesan ini mulai terasa. Ibunya, yang dulu selalu menjadi sumber kekuatannya, jatuh sakit. Surya, yang terlalu sibuk mengejar mimpinya, tidak sempat mendampingi ibunya di saat-saat terakhirnya. Hal ini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya, sesuatu yang bahkan kesempatan kedua ini tidak bisa perbaiki. Di sisi lain, Dharma, yang kini menjadi saingan bisnisnya, tidak tinggal diam. Dengan licik, Dharma mencoba menjatuhkan Surya dengan menyebarkan fitnah bahwa Surya melakukan penipuan terhadap kliennya. Berkat pengalaman masa lalunya, Surya berhasil menangani situasi itu. Namun, ia mulai bertanya-tanya, apakah dendam terhadap Dharma benar-benar sepadan dengan semua perjuangan ini? Suatu malam, ketika Surya berdiri di balkon kantornya yang megah, memandangi gemerlap Jakarta, anak kecil yang dulu memberinya jam waktu kembali muncul. Tapi kali ini, anak itu tampak lebih tua, mungkin seorang remaja, dengan wajah yang sama bijaksananya. "Kakek sudah mendapatkan semuanya kembali," kata anak itu. "Apa kakek bahagia sekarang?" Surya terdiam lama. "Aku mendapatkan harta dan kesuksesan, tapi aku kehilangan cinta, waktu dengan ibuku, dan, entah kenapa, semuanya tetap terasa hampa." "Itulah pelajaran dari waktu," jawab anak itu. "Kesempatan kedua bukan untuk membuat semuanya sempurna, tapi untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari memperbaiki masa lalu, melainkan dari menghargai apa yang ada di masa kini." Surya mengangguk. Ia menyadari bahwa obsesi terhadap kesempurnaan hanya membuatnya kehilangan hal-hal yang sebenarnya penting. Jam waktu itu bersinar untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama anak itu. Surya melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan. Ia tidak lagi terobsesi dengan membalas dendam pada Dharma atau mengulang masa lalu yang hilang. Sebaliknya, ia mulai membuka diri untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam sejarah dunia properti, Surya dikenal bukan hanya sebagai seorang taipan sukses, tetapi juga seorang mentor yang membantu banyak anak muda meraih impian mereka. Meski ia tidak bisa mengubah segalanya, ia telah menemukan makna sejati dalam perjalanan hidupnya.